Selamat pagi kelas 10. Hari ini Bu Jin akan mengulas materi kita di awal karena sebelumnya belum Bu Jin buat tutorialnya. Kali ini ada beberapa bagian yang Bu Jin masukkan ke dalam tutorial ini. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat folder. Kita buka dulu ini My Komputernya. Biasakan memilih tempat untuk membuat folder ya. Bisa di dokumen atau di pictures atau bisa di-download dimanapun itu senyamannya kalian. Kali ini Bu Jin mau membuat di pictures. Caranya kalau menggunakan mouse yaitu diklik kanan, lalu pilih new, lalu folder, diklik kiri, tinggal diganti nama, folder 1. Kalau mau menggunakan keyboard itu menggunakan CTRL, lalu tekan Shift dan tekan N secara bersamaan. CTRL-nya masih ditekan, Shift-nya ditekan, lalu baru ditekan N, dia akan muncul new folder. Buat folder 2. Kemudian Bu Jin akan memasukkan 2 gambar di sini. Yang pertama Bu Jin akan memasukkan gambar komputer saja ya. Diketikkan, lalu pilih yang gambar. Ini yang gambar. Setelah itu diklik, pilih gambarnya. Lalu gambarnya diklik kanan. Ini ada save image as atau simpan gambar sebagai. Itu memang bahasa Indonesianya. Tinggal diklik kiri, lalu masukkan ke pictures yang tadi, masukkan ke folder 1, diklik kiri 2 kali. Lalu save atau simpan. Dia akan tersimpan otomatis. Nah, untuk mengcrop, yang kedua adalah crop atau memotong. Misalnya Bu Jin mau memotong gambar yang bagian sini saja, separuh gambar ini. Caranya adalah bisa menggunakan snipping tool. Ketik di sini, di masing-masing komputer atau laptop ada menu untuk mencari, yaitu ketik snipping tool. Nah, ini tinggal diklik saja, lalu new snip, diklik kiri, lalu diarahkan ke bagian mana yang akan di crop, yang akan dipotong. Misal Bu Jin mau bagian sini saja, lalu klik kiri, tahan, jangan dilepas, klik kirinya, ingat, klik kirinya jangan dilepas. Kalau sudah sesuai baru klik kirinya dilepas, dia akan seperti ini. Nah, setelah itu buka dokumen Word-nya. Yang Bu Jin sudah buka, pilih edit di snipping tool, lalu copy. Setelah itu kembali ke sini, bisa di paste atau di paste dengan klik kanan, lalu paste ini, atau bisa menggunakan CTRL plus V secara bersamaan. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan lihat di keyboard masing-masing. Ada yang namanya print screen. Ada tulisan print screen. Itu tinggal ditekan saja. Tekan print screen. Lalu kembali ke Word. Tinggal dipaste CTRL plus V. Seperti ini ya. Setelah itu kita save atau save as, yaitu buka file. Save, pilih disk PC atau disk komputer, di save as, simpan sebagainya, diklik kiri 2 kali, lalu pilih folder yang dibuat tadi. Tinggal diganti nama. Praktik TIK. Simpan. Karena ini ada sedikit loading, nggak apa-apa, ditunggu. Oke, kalau sudah tersimpan seperti ini, lalu biasanya bisa diklik file atau di save gitu aja. Nanti dia langsung ke save otomatis. Nah, yang terakhir adalah apabila anak-anak ingin mengirimkan suatu folder menggunakan Gmail atau email apapun, dipastikan sudah dalam berbentuk RAR atau zip. Caranya bagaimana? Kita tidak bisa mengirimkan folder gini langsung dikirimkan ke
Gmail-nya itu harus dibentuk sebagai RAR, yaitu foldernya diklik kanan, lalu dipilih add to folder 2 RAR. Tinggal diklik aja. Nah, otomatis nih dia akan menjadi RAR. Lalu bagaimana untuk membuka ini? Sama, tinggal diklik kanan, tinggal extract file. Ini ya, atau extract to folder 2, tinggal extract to. Kalau mau membuat RAR, diklik kanan, lalu pilih add to folder 2. Kalau mau membuka RAR, tinggal diklik kanan RAR-nya, tinggal extract to folder 2. Nah, dia akan seperti ini. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga anak-anak jelas, silahkan diperhatikan baik-baik. Semoga nanti ujian akhir atau praktik akhir TIK-nya diberikan kelancaran. Terima kasih dan selamat pagi. Materi yaitu membuat page border atau bisa disebut pembatas, sekat, penghalang, dan page color dan juga watermark ya. Yang pertama dibuka Microsoft Word-nya, lalu klik menu desain. Nah, di sini menu desainnya itu berisi watermark, page color, page borders. Tapi ada di Microsoft 2013 ke bawah, biasanya di menunya page layout. Jadi disesuaikan dengan Microsoft Word kalian masing-masing. Yang punya laptop, yang punya komputer boleh untuk praktik karena nanti akan berkaitan di ujian akhir face to face dengan saya secara langsung. Berhadapan dengan saya lihat langsung ya ujian akhirnya. Klik lalu pilih page borders, akan muncul seperti ini. Ini ada garis-garis, ada garis putus-putus. Ini nah ini garisnya yang kita coba. Nah, akan jadi seperti ini. Tapi saya nggak mau, saya pengennya yang di art ini. Ada yang alay-alay, diklik pilih yang alay-alay. Yuk sekarang pakai yang lope-lope. Oke. Nah, banyak sekali kan ini PHP cinta itu PHP kan, lope yang banyak. Wah kayak gini wes ditunjuk terus gawe meneh watermark. Apa kuwi watermark? Apa watermark? Watermark adalah untuk identitas kita, dokumen kita. Jadi di dalam dokumennya itu nanti dibuat ada fotonya, entah itu fotonya berupa logo atau foto selfie kita sendiri, bisa dimasukkan. Dan gambarnya itu atau dokumen kita nanti ketika sudah diberi watermark, itu ada yang bisa dikunci dan ada yang tidak bisa dikunci. Kalau yang bisa dikunci itu nggak bisa di-copy sama sekali. Tapi kali ini kita akan buat yang bisa di-copy ya, yang tidak dikunci dahulu supaya kalian paham dulu bagaimana cara penggunaannya. Kalau sudah diklik watermark, klik custom watermark, lalu picture watermark karena saya ingin memasukkan identitasnya yaitu picture, gambar. Seleksi, nah di sini back offline tadi sekilas di sini boleh diklik atau yang from a file. Kita pilih yang group nih ya. 2 kali. Jangan lupa wash out-nya ini ditunjuk, ojo dijarke, ojo dipentelengi. Diklik sampai hilang biar gambarnya jelas, biar watermark-nya jelas. Klik, dia akan muncul kayak gini. Nah, ini adalah watermark kita. Jadi nanti di setiap dokumen akan selalu ada watermark-nya. Halaman kedua juga ada, ya kan? Setelah itu Bucin ingin kasih warna, diklik warnanya. Jadi warnanya. Kemudian yuk dikasih tulisan. Ini dokumen cinta saya. Untuk menyeleksi ini bisa diklik kiri tahan lalu di select all. Kalau enggak, pakai shortcut dari keyboard yaitu CTRL plus A. Tengahkan sudah, ditebalkan CTRL plus B atau pakai yang menu ini B. Tulisannya dibesarkan itu 36, saya pengen 37. Caranya ketik manual, 37 enter.
Setelah itu diberi jarak, itu di paragraf yang bagian spacing, pilih yang 3. Nah, ini berguna ketika kalian nanti skripsi. Harus ada jaraknya, ada line spacingnya di sini. Biasanya kalau skripsi itu 1,5. Tapi kali ini karena untuk pembelajaran menggunakan 3. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat sertifikat juga ini. Kayak gini caranya ya. Kalau sudah, saya rasa sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membuat tabel. Sama di menu home, di menu ini ada sub menu borders ini, ada bottom, top, left, right, no borders, all border. Nah, gunanya enggak apa, ini bahasa Inggris kabeh rak mudeng, ngomong bahasa Jawa wae nilainya elek ya. Kayak ding ya. SMA 8 nilainya bagus-bagus ya. Kita akan cari tahu bagaimana cara penggunaan sub menu ini. Yang pertama kita bikin tabel dulu yuk. Kita klik insert masih. Diklik insert masih, pilih tabel masih, diklik masih. Nah, ini di sini ada kotak-kotak. Kalau kita mau 10 kolom 8 baris masih bisa pakai kotak-kotaknya. Tapi kalau nggak bisa, pakai yang insert tabel. Dimasukkan artinya tabelnya diklik. Misal mau 20 kolom, 20 baris, klik. Nah, ini akan banyak Apple ini ya. Tapi saya nggak mau karena ini terlalu banyak. Diklik kiri sebelah sini. Caranya untuk menghapus tabel adalah diklik delete, delete tabel. Yo, sekarang bikin tabel yang 4 kolom, 4 baris aja. Kayak gini. Sama kelas jurusan terang. Isi namanya saya ngejreng-ngejreng yo, Kimberly Suyatno, Michael, Michelle siapa ya nih? Michelle Sukiman, terus Ariana, ini aja. Kelasnya 10. Nah, ini di copy aja. Cara copy adalah CTRL plus C, lalu di paste CTRL plus V, jurusan IPS. Nah, kalau kalian tekan enter, dia akan bikin jarak, jadi jangan dikasih enter. Kalau mau ke baris selanjutnya, pakai panah ke bawah, atau diklik aja di sini barisnya. IPS, IPS. Kosongin aja, sekarang yang ini mau saya kasih di tengah CTRL plus E, bisa, atau bisa menggunakan ini, diklik, lalu di bold, ditebalkan CTRL plus B. Misalnya mau saya besarkan sedikit, 14. Kalau mau menambahkan baris di bawahnya, diklik aja, tinggal di enter. Dikliknya di luar garis, di luar tabelnya ya. Aja dulu tekan kene, nyasar nanti. Nah, diklik, enter. Klik, enter. Ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Menggunakan menu apa? Nanti tolong dilihat baik-baik dan dicatat. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan materi untuk praktik akhir pelajaran BTIK Bucin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak untuk presensi. Waktunya 1 jam selama pelajaran saya. Yang punya komputer atau laptop silahkan dibuka. Ini adalah tabel yang sudah saya buat. Caranya sama kayak kemarin, di menu insert, tabel, lalu tinggal pilih mau bikin berapa tabel. Kalau sudah, saya ingin menggabungkan kedua baris ini, baris pertama dan baris kedua. Caranya adalah pertama di blok dulu, baris 1-2-nya. Lalu ke layout, di sini ada merge cells. Yang ini merge cells, ini ya. Diklik, kita di merge. Yang ini juga saya gabungkan nilai mata pelajarannya. Di merge, kelasnya juga. Nah, dia akan gabung kayak gini.
Tapi kalau kayak gini kan estetiknya nggak ada, kita tengahkan sama di blok. Lalu dikasih di tengah. Kalau mau nambahin baris tinggal diklik di sini, di enter. Kemudian yang kedua, sisipkan gambar. Bagaimana caranya? Tinggal cari gambar yang mau dimasukkan di insert. Insert tadi memasukkan ya, pictures. Pilih salah satu gambar. Nah, ini. Di sini ada beberapa menu. Nah, ini di sini ada lingkaran, setengah lingkaran ini diklik aja layout options-nya. Ini adalah square, dia bisa ditarik kemana-mana kalau diklik ini. Nah, nih. Kalau mau yang di tengah-tengah ini, sama bisa ditarik. Kalau pengen gambarnya berada di belakang tulisan, pakai yang ini. Kalau pengen gambarnya berada di depan tulisan, pakainya ini, in front of text. Kalau yang belakang tulisan, behind text. Kalau yang di depan tulisan, in front of text. Semoga bisa dipraktekkan. Ini materinya saya kasihnya sedikit-sedikit aja supaya anak-anak nggak bingung. Karena materinya masih sangat amat gampang, saya harap anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Sekarang kita tulis kata-katanya, misalnya Bucin mau bilang, wah, aku dapat kado Valentine. Kadonya adalah, nah ini Bucin udah bikin 2 kalimat. Mohon maaf kalau ada suara motor, suara bakso lewat, suara pempek lewat, karena Bucin rumahnya di pinggir jalan. Yalah, masuk di pinggir sawah. Nah, yuk kita kasih nomor. Bagaimana cara ngasih nomor secara otomatis? Kemarin sudah disinggung oleh salah satu teman kalian ya. Di sini di bagian home ada numbering. Ting 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 ting, rame banget. Numbering. Diklik panahnya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Bisa yang 1, 2, 3 ini ABC pakai Romawi, ABC kecil, I2, I3. Bucin pengen yang 1, 2, 3. Diklik. Nah, dia langsung otomatis 1. Nah, kalau yang ini gimana? Boleh langsung diklik. Dia langsung 2. Kalau mau menambahkan, tinggal di enter. Saja. Wow. Seperti itu dan seterusnya. Kalau mau hapus, tinggal hapus. Gitu ya. Yang kedua, cara membuat bullet. Bullet itu adalah simbol yang digunakan untuk merapikan suatu kalimat. Bagaimana sih maksudnya simbol? Apakah simbol Illuminati atau simbol apa yang idol-idol Korea itu kan masing-masing ada simbolnya ya, tapi Pucin nggak ngerti itu. Kita bikin lagi kata-katanya, misal tulis aja nama Salman Kurnia Dewi Kurnia Salam. Nah, bagaimana caranya? Sama, di sampingnya ini ada namanya balance. Nah, dipilih aja mana yang mau dipilih. Misal ini diklik dan bawahnya juga langsung diklik. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau masih mau ngasih bawahnya lagi, di enter aja. Lalu diketik kata yang mau diketik. Mudah bukan? Nah, sekarang kalau Bucin pengen nulis di sini, biar kata-katanya atau formatnya sama. Bucin tulis dulu, wah, aku dapat kado Valentine. Kita blok dulu yang ini. Klik kiri tahan di blok.
klik kiri tahan di blok, lalu dipencet ini format painter. Lalu kita klik kiri tahan. Nah, dia akan langsung ke 5, ikut yang numberingnya. Coba kalau Bucin ketik lagi Salam Kurnia Dewi. Diklik kiri tahan, format painter, klik kiri tahan. Nah, dia akan sama. Jadi ini fungsinya untuk menyamakan format yang sudah kita buat di dalam Microsoft Word. Kalau ada angkanya, dia akan ikut angkanya. Kalau ada balance-nya, dia akan ikut balance-nya. Gimana caranya untuk mewarnai tulisan itu? Apakah pakai krayon? Apakah pakai Faber-Castell? Tentu tidak, karena saya tidak punya uang. Caranya adalah, yuk diklik kiri tahan di blok. Di sini ada A. Nah, font color diklik, tinggal kita pilih mau warna apa. Begitu juga selanjutnya. Ini gimana? Mudah bukan? Tolong dicatat dan diperhatikan sampai akhir karena kita akan belajar materi mengenai header. Apa itu header? Header itu adalah bagian di dalam Microsoft Word yang berfungsi untuk menandai bahwa itu sebuah dokumen yang penting. Header itu artinya head. Head itu kan atas, kepala itu di atas. Nanti kita akan mengedit dokumen tulisan yang diletakkan di bagian atas yang nanti sebenarnya itu samar-samar tapi bisa ditulis. Bagaimana caranya? Dibuka MS Word-nya, lalu dipilih menu Insert, kemudian pilih bagian yang header. Ini diklik. Nah, ini ada berbagai macam header. Tapi kalau saya tidak akan memilih ini. Kalau mau milih ini bisa tinggal diklik aja. Nanti dia ada bagian atas sendiri. Tapi Bucin di sini mau langsung di sini. Nah, insert, dihapus dulu headernya, remove header. Bucin mau klik 2 kali di bagian yang atas sendiri. Pastikan di atas sendiri ya, diklik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, pastikan di bagian atas. Jangan di sini ya. Nggak boleh, harus sampai di sini. Diklik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah kop surat. Kita pilih dulu fotonya. Kita ambil, misalnya menggunakan logo SMA 8. Copy. Paste di sini. Nah, ini karena terlalu besar, dikecilkan. Pada materi yang lalu, Bucin sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menggeser-geser ini ya. Gambarnya ini kan nggak bisa digeser ya. Diklik, lalu pilih yang square. Geser sampai pas, sudah. Lalu kita beri tulisan SMA Negeri 8 Semarang. Jalan Raya Tugu Malian Kota Semarang. Nah, Bucin mau ditebelkan, lalu dibesarkan sedikit. Nah, ya kan, besarkan dikit, turunin. Nah, dia akan jadinya kayak gini. Jadi kalau header dia akan mengikuti di semua halaman. Nih misal, nah dia akan ikut sampai halaman selanjutnya. Selalu ada headernya, dia selalu mengikuti. Header, kali ini kita belajar mengenai footer. Jadi header dan footer itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Kalau ada header, lalu ada footer. Tapi kalian juga bisa memilih salah satunya. Footer artinya di bawah, foot. Kaki itu feet ya, kalau dengan foot. Nah, itu di bawah, jadi letaknya ada di bawah sini. Nah, itu adalah footer. Di mana letaknya? Letaknya adalah sama di insert, lalu di footer, kalian bisa pilih berbagai macam. Sini, misalnya ini klik. Nah, dia ada di bawah sini. Kalau mau menghapus, caranya juga sama. Yaitu tinggal ini footernya, di remove footer. Klik 2 kali.
Sekarang Bucin ingin membuat footernya dengan cara kayak di headernya. Kalau yang kemarin headernya Bucin klik 2 kali di sini, lalu Bucin edit sendiri. Yang di footer juga sama, Bucin edit 2 kali. Lalu akan diberi nama lalu ada kelas dan diberi nomor presensi 3. Lalu sama diklik 2 kali di bagian atasnya untuk kita mengetikkan dokumen yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Diklik 2 kali. Nah, dia akan mengikuti sampai ke bawah header footernya ini ya. Oke. Semoga masih jelas sampai di sini ya mengenai page number. Seperti di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan yaitu nomor pada halaman. Cara membuat nomor halaman itu bagaimana sih? Yuk, caranya sama seperti header dan footer, yaitu di menu insert, lalu dipilih page number. Ada pilihan top of page, itu ada di bagian atas, top itu atas, bottom of page itu ada di bagian bawah, lalu page margin yang menyesuaikan mau di bagian mana, atau di posisi-posisi tertentu. Sekarang Bucin ingin membuat di bagian bawah, Bucin pilih yang bottom of page, lalu akan di sebelah kanan. Nah, ini dia akan 1. Itu ya. Dan dia akan mengikuti terus 2, 3. Nah, kayak gitu. Mengikuti terus. Kalau mau menambahkan di sini, misalnya di nama, dia akan mengikuti terus. Kalau kalian tadi udah nulis dulu footernya, lalu baru ditambahkan footer, maksud saya page number, dia akan hilang otomatis footernya yang tadi ada nama, kelas, nomor presensi. Jadi pastikan membuat halaman dulu, baru kita beri footernya yang ada di bawah. Dia akan mengikuti secara keseluruhan di seluruh halaman. Seperti ini. Kita akan belajar bagaimana cara penggunaan beberapa submenu yang ada di menu layout. Di menu layout ini ada margins, orientation, size, columns, breaks, line numbers, dan berbagai macam. Kali ini kita akan belajar mengenai mengukur orientation dan size. Pada pertemuan pertama memang sudah Bucin ajarkan, ada beberapa teman kalian yang maju ke depan saat pertemuan tatap muka, tapi untuk lebih paham lagi Bucin akan jelaskan ulang agar anak-anak lebih mudah mengingat dengan melihat video ini. Baik, yang pertama adalah orientation. Ini kita klik. Orientation ini ada portrait dan landscape. Kalau portrait itu ada yang berdiri, seperti yang kita lihat ini ada portrait, bentuknya, kertasnya. Lalu yang landscape ada dia tidur, seperti ini. Nah, dia akan lebih panjang ke kanan. Ya, portrait, landscape. Bisa dilihat bedanya ya. Kemudian untuk pengukuran size itu ukuran kertasnya nanti ketika kita mau print. Bagaimana caranya? Biasanya kertas ukurannya adalah A4 dan F4. F4 itu biasanya ada yang menggunakan legal, ada juga yang menggunakan letter. Tergantung masing-masing dari komputer atau laptop dan juga printernya. Tapi sebagian besar menggunakan F4 adalah ukuran yang legal. Jangan lupa orientation. Pilih size-nya disesuaikan legal atau A4. Legal adalah F4, letter adalah F4 juga. Lalu A4 ini ukuran yang biasa kita gunakan yang lebih banyak sering ya. Untuk ada di mas-mas fotokopian atau dipakai di sekolahan atau di tugas-tugas makalah. Kita akan belajar bagaimana cara penggunaan margin. Apa itu margin? Margin itu adalah batas sebuah dokumen. Ini kenapa nih letak kursornya ada di sini? Karena ada pembatasnya. Nah, ini yang dinamakan margin. Batasnya sini. Dia kalau di sini kan nggak bisa. Saya klik di sini nggak bisa, di sini nggak bisa.
bisanya hanya di sini, di batas dokumennya. Tapi kita bisa mengedit margin sesuai keinginan kita. Mau menjorokkan ke kanan atau menjorokkan ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Caranya, sekarang dibuka menu layout, lalu dipilih margins. Di beberapa Microsoft Word ada yang page layout, ada yang layout seperti ini saja. Lalu dipilih margins. Nah, ini ada beberapa setelan. Anak-anak bisa memilih sesuai setelannya ini. Kalau memilih ini yang white, nah dia akan berubah. Ini kursornya akan menjorok ke kanan dan lebih turun ke bawah. Tapi sekarang Bucin ingin custom margins. Pilih custom margins. Nah, ini margins ada top, left, bottom, sama right. Biasanya kalau dalam skripsi itu menggunakan 3 cm, 3 cm, 4 cm, 4 cm. Tapi kali ini Bu Cindy pengen menggunakan 4 cm, 4 cm, 5 cm, 5 cm. Caranya tinggal kita ketik manual aja. 5, terus bawahnya 5, kirinya 4, kanannya 4. Top atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Lalu di OK. Nah, ini kursornya dia akan lebih menjorok lagi ke bawah dan ke sebelah kanan. Bisa dilihat perbedaannya ya, ini nggak bisa diklik. Jadi kita tinggal nulis aja, nama saya Cynthia. Saya rasa cukup jelas ya, tinggal diulang lagi page layout atau layout, pilih margins, lalu custom margin, silahkan diatur sendiri. Topnya berapa, bottomnya berapa, leftnya berapa, rightnya berapa. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan ke dalam Microsoft Word, yaitu bentuk-bentuk atau shapes yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, seperti yang diketahui, ini Bucin membuka menu insert karena letaknya shapes itu ada di menu insert. Kita langsung klik insert, pilih yang shapes. Nah, ini ada berbagai macam gambar. Anak-anak tinggal memilih saja. Mau pilih yang kotak, lingkaran, panah, segitiga, ada semua. Nah, ini Bucin akan memperhatikan yang pilih yang kotak, diklik, lalu diklik kiri, tahan, kita sesuaikan, lalu klik kirinya ketika sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dilepas. Nah, seperti ini. Kalau mau menambahkan lagi panah, tinggal diklik lagi sama panah, diklik, lalu diklik kiri, tahan, digeser sesuai keinginan. Kalau sudah sesuai keinginan, lalu dilepas. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kita membuat shapes untuk minggu kemarin. Nah, shapes ini bisa ditambahkan teks atau tulisan di dalamnya. Caranya gampang, tinggal diklik 2 kali. Lalu tinggal diketik mau nulis apa. Misalnya BTIK Bucin. Nah, gampang kan? Selain bikin shape, bisa juga insert, yaitu text box. Nah, draw text box. Nanti itu udah diklik, lalu diklik kiri, ditahan, lalu bentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Segitu ya. Lalu tinggal ditulis nama, kelas, nomor. Nah, caranya tadi klik menu insert, lalu pilih text box, draw text box, lalu tinggal diarahkan klik kiri, tahan, lalu dilepas ketika sudah sesuai dengan posisi dan bentuk yang diinginkan. Tinggal tulis kalimat atau kata-katanya mau seperti apa. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pangkat dan tulisan yang kecil yang ada di bawah. Mesti kalau saya bilang gini masih bingung ya, maksudnya Bucin itu kayak gimana, mending langsung praktek aja. Yuk, kan ada rumus kimia itu, misal anak-anak baca di buku, walaupun kalian yang IPS, ada CO2. Nah, angka 2-nya ini harusnya terletak di bagian
bawah dan itu kecil kan. Caranya bagaimana? Caranya buat CO2 lalu angka 2-nya ini diblok. Caranya diklik kiri, tahan ke kiri lalu dilepas ya. Klik kiri, tahan lalu ke kiri. Sudah seperti ini, dia akan ada abu-abu, artinya dia sudah terblok. Lalu diklik kanan angka 2-nya, klik kanan ya, jangan klik kiri, pilih font. Ini font, lalu nah di sini ada font, ada berbagai macam, tapi kita hanya fokus di sini aja, di superscript. Superscript itu atas, kalau yang subscript itu bawah. Berarti kalau CO2 tadi Bucin bilang ada di bawah, pilihnya yang subscript. Dicentang, lalu diklik OK. Nah, dia otomatis akan berubah ada di bawah, jadi CO2. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya? Buat dulu misal 10 pangkat, misal kita mau buat angka 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 5. Sama, diklik kiri tahan untuk ngeblok, lalu diklik kanan, pilih font, lalu pilih superscript. Kalau yang pangkat di atas itu superscript ya. Oke, nah dia akan kecil. Ini sama, di blok, klik kanan, font, superscript, oke. Nah, gampang sekali ya. Kalau biasanya di Microsoft Word yang paling terbaru itu ada shortcutnya langsung di sini nih. Tinggal di blok aja, lalu pilih ini. Ada X, angka 2-nya di bawah berarti itu huruf kecilnya di bawah. Kalau yang ini angka 2-nya di atas, berarti huruf kecilnya itu ada di atas. Saya kira gampang dan anak-anak masih bisa memahami. Jangan lupa presensi dan diingat-ingat selalu karena akan berkaitan dengan proyek akhir baik TIK Bucin. Tetap jaga protokol kesehatan, semangat selalu untuk belajar. Selamat pagi kelas 10.